Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, channel Belajar Hukum kali ini kita akan membahas tentang dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atau tentang Perpu Corona. Nah, menarik ya. Jadi kemarin setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas uji materialnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, di mana hasilnya adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu adanya penambahan frase itikat baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Itu ternyata ada 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atas hal tersebut. Nah, kali ini kita akan coba bahas, tapi kita nggak akan mengomentari harusnya seperti itu atau seperti ini, tapi kita akan lihat isi dari dissenting opinionnya, sehingga mudah-mudahan kita dapat menarik suatu persepsi atau suatu pemahaman dari view yang lain, sehingga dapat menambah wawasan kita, ya. Nah, sebelumnya disclaimer dulu bahwa video ini kami nyatakan hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman saja. Yang kedua, video ini bukan merupakan nasihat hukum, dan yang ketiga, video ini kemungkinan bisa jadi out of date karena mungkin adanya perubahan-perubahan di masa mendatang, ya. Selanjutnya, untuk konsultasi Anda bisa lebih lanjut klik pada tinyurl.com /Ambedharma. Nah, kalau mau diskusi lebih lanjut bisa ke situ, nanti kita bisa diskus lebih dalam, ya. Nah, ini saya sampaikan screenshot ya atau snapshot dari beberapa berita di media online ya yang terkait dengan putusan MK terkait Perpu Corona ya. Di situ ada beberapa informasi atau judul yang menyatakan bahwa MK telah memutus uji materialnya. Nah, ini putusan MK-nya kalian bisa download juga di website Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 37 garing PUU Romawi ke-18 garis miring 2020. Ini ada sekitar 340-an halaman kalau saya tidak salah. Di sana banyak dituangkan banyak teori-teori hukum, perspektif hukum maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga bisa memperkaya khasanah kita, ya. Nah, kita masuk ke materi terkait dissenting opinionnya, ya. Nah, ada 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atas pengajuan uji formil dan uji material Perpu Corona tersebut, yaitu Hakim Anwar Usman, Arif Hidayat, dan Daniel Yusmik P. Fuh. Nah, 3 hakim ini bersama-sama menyatakan dissenting opinion. Nah, isinya apa? Yang pertama, pendapatnya adalah dalam suatu bernegara atau dalam bernegara, negara tidak selalu dihadapkan dalam keadaan normal. Pada keadaan yang tidak normal, sistem hukum yang ada biasanya tidak akan efektif dan tidak akan memadai karena norma hukum yang berlaku dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk situasi normal. Nah, artinya jadi kenapa butuh Perpu Corona? Karena tadi eh, situasi dalam bernegara itu tidak melulu dalam kondisi yang baik atau tidak melulu dalam kondisi yang normal. Ketika keadaan tidak normal, perlu diambil suatu sikap-sikap tertentu yang sifatnya cepat guna kepentingan yang lebih besar. Ya. Nah, tujuannya apa? Yang pasti tujuannya untuk menjaga keutuhan negara tersebut, menjaga kesatuan negara tersebut, dan melindungi rakyatnya. Yang pasti itu. Nah, sehingga mereka berpendapat adalah wajar diterbitkan Perpu Corona seperti itu. Nah, kemudian ada juga dalil mengenai asas konstitusional dualisme. Ya. Sekalipun dalam keadaan yang tidak normal, pemerintahan tetap berjalan tanpa merusak prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bisa terwujud. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam keadaan darurat dapat terjadi konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, di mana kepentingan yang kecil harus dikorbankan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan umum
atau kepentingan negara. Nah, di sini muncul ya, jadi kalau keadaan tertentu, keadaan yang tidak normal, nah itu tadi ya, negara harus bisa segera memilih. Ya, memang kesannya menjadi tidak fair atau tidak adil, tetapi sama-sama dihadapkan pada dua pilihan yang susah, ya seperti itu. Nah, jadi kan muncul konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Nah, itu tadi, ya. Nah, kemudian dicantumkan juga dalam dissenting opinion-nya adalah tujuan dari pencantuman pasal 27. Jadi pasal 27 itu tadi yang terkait dengan tidak merupakan kerugian negara ya. Bukan dimaksudkan untuk memberikan imunitas absolut, namun lebih kepada memberikan jaminan sekaligus confidence bagi pelaksana lampiran Undang-Undang 220 dalam kerangka hukum dan sistem hukum yang akan melindunginya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan lampiran. Oleh karena itu, adanya ketentuan tata kelola yang baik dalam Undang-Undang tahun 2020 justru menunjukkan bahwa Undang-Undang 2 tahun 2020 tidak akan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembahasan dalam pengambilan keputusan dibutuhkan secara terbuka dengan up and down dengan segala risikonya. Apabila pengeluaran negara pada masa pandemi COVID dianggap merugikan negara, maka tidak akan ada pejabat yang berani mengambil langkah-langkah kebijakan extraordinary meskipun dengan tujuan untuk menyelamatkan negara, masyarakat, dan ekonomi. Nah, ini salah satu perspektif ya. Ini saya lihat ini perspektif ya. Perspektif bahwa tidak muncul bahasa kerugian negara atau bukan merupakan kerugian negara itu adalah semata-mata untuk memberikan confidence bagi pelaksananya. Karena kalau yang kita tahu ya, memang secara psikologis bernegara, yang namanya kerugian negara itu saat ini di Indonesia dianggap sebagai momok ya, secara psikologis bernegara, sehingga mungkin pembuat Perpu menyadari hal itu atau mempertimbangkan hal itu sehingga dalam pelaksanaannya memutuskan untuk menggunakan frase-frase pada pasal 27 ya. Nah, tetapi kadang ini juga berbeda pendapat juga. Artinya dari view yang lain itu bisa dikategorikan suatu imunitas ya. Nah, makanya memang saat ini belum tahu lah ya, kita belum tahu apakah mana yang benar dan mana yang salah. Tapi menurut saya pribadi, mazhab ini dua-duanya debatable ya. Nah, debatable artinya kenapa bisa di-challenge ya. Kalau menggunakan dasar pemikiran seperti ini secara normatif ya, tetapi kalau untuk ahli hukum mungkin sudah paham ya, seperti hakim-hakim pada Mahkamah Konstitusi itu kan jago-jago. Nah, tetapi bagi masyarakat awam kemungkinan melihatnya tidak seperti itu. Ya, makanya itu saya sendiri pribadi sepakat bahwa menambahkan frase itikat baik dan peraturan perundang-undangan itu saya sepakat. Karena tidak semua masyarakat melihat makna dibalik pembuatan Perpu ini adalah dari view memberikan jaminan sekaligus confidence kepada pelaksananya. Tapi itu pendapat pribadi saja ya. Nah, ini debatable juga. Silakan kalau memang mau memiliki pendapat lain juga dipersilahkan. Nah, kemudian yang terakhir yang saya lihat adalah para pemohon mendalilkan bahwa pasal 29 lampiran Undang-Undang 2 2020 yang menyatakan Perpu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, para pemohon mendalilkan bahwa pasal ini tidak memberikan jangka waktu keberlakuan undang-undang ini kendati telah diterbitkan untuk menyelesaikan persoalan di masa darurat kesehatan masyarakat. The nature of emergency law ditujukan untuk menyelesaikan persoalan krisis yang nyata terjadi di depan mata.
supaya kembali kepada keadaan yang normal. Tidak mungkin negara terus mempertahankan undang-undang ini yang hendak menyelesaikan masalah krisis akibat pandemi COVID 2019 dan juga terus mempertahankan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, kembali ke mazhab juga. Ini saya sependapat sebenarnya. Cuman kalau kita lihat culture di Indonesia ini secara pribadi ya, ini saya melihatnya culture hukum terutama psikologi hukum di Indonesia itu masyarakat itu menurut saya eh, tidak percaya kalau tidak ada aturan tertulisnya. Jadi eh, tingkat kepercayaan terhadap suatu apa ya tindakan atau suatu janji atau suatu apa ya harapan itu harus ditulis menggunakan instrumen hukum. Itu yang saya lihat culture di masyarakat Indonesia. Artinya sedikit-sedikit harus tertulis dan harus kalau bisa pakai bahasa hukum. Kenapa? Karena ya itu tadi saat ini Indonesia mengalami menurut saya krisis ya di mana kepercayaan terhadap hukum itu kurang baik. Ya. Nah, sehingga secara psikologis ini akan berdampak pula pada hal tersebut yang disampaikan bahwa betul memang secara logika tidak mungkin pemerintah terus-menerus membiarkan keadaan pandemi ini berjalan tanpa ada ujungnya. Itu sudah pasti. Namun mungkin dari perspektif yang lain, masyarakat melihat jangan sampai frase terbuka itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum sehingga kondisi keuangan negara menjadi terbebani. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, makanya saya juga sebenarnya sependapat dengan putusan 6 hakim yang lain, yaitu dengan presiden harus jelas menyatakan kapan pandemi ini berakhir. Entah itu 2 tahun sejak pandemi atau kapan ya. Tapi kalau putusannya kemarin kan 2 tahun sejak pandemi. Nah, dalam hal pandeminya masih ada, ya, sejak dinyatakan itu berakhir atau tidak, maka anggaran itu harus dibahas ulang oleh DPR dan DPD. Itu saya sepakat. Kenapa? Karena untuk menimbulkan satu, kalau saya melihatnya supaya tata kelolanya jalan, tata kelola menurut saya bukan tata kelola apa ya, supaya trustnya lebih ada. Nah, kalau ini dibuka terus, mau sampai kapan itu ya? Mau sampai kapan bleeding itu akan berjalan? Nah, itu yang saya lihat seperti itu. Nah, tapi itu hanya pendapat saya saja ya. Debatable, bisa di-challenge, dan silakan kalau ada yang berbeda pendapat, kita terbuka. Tapi ini saya view-nya paham, cuman kalau saya berpendapat atas uh, view dari dissenting opinion ini, saya melihat bahwa tadi secara psikologis culture hukum masyarakat Indonesia itu lebih suka kalau itu tertulis jelas dan uh, tidak perlu apa ya, tidak perlu penafsiran yang lebih mendalam dengan melakukan beberapa pemahaman yang lebih detail atau lebih dalam. Karena kalau lebih enak kalau tertulis jelas dan tidak multitafsir itu. Ya, saya pikir itu pendapat saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang tepat ya silahkan dikoreksi, atau kita kalau ada berbeda pendapat ya silahkan disampaikan. Sebagai catatan, ini hanya untuk memperkaya pemahaman kita melihat suatu perspektif hukum, tidak ada maksud yang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.